All attendees are in listen-only mode. Cek, satu, cek, mic. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Sebelum kami mulai, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, nampaknya sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Herianto, Pak Robertus, dan Pak Arya Bandoro. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa dimulai. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami memprediksi IHSG untuk bergerak pelemah secara terbatas atau bearish moderat. Support level berada di 5255, sementara resistance level berada di 5383. Indeks saham regional dibuka turun ya, meskipun semalam indeks saham di Wall Street melanjutkan rally dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq kembali mencatatkan rekor penutupan tertingginya. Sentimen positif datang dari hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ya, di mana pejabat tinggi dari kedua negara melalui hubungan telepon menegaskan kembali komitmen masing-masing terhadap fase 1 kesepakatan dagang. Ini adalah dialog resmi antara kedua negara yang pertama sejak awal bulan Mei. Tiongkok sendiri mengkonfirmasi bahwa kedua pihak melangsungkan dialog yang konstruktif dan juga sepakat untuk melanjutkan implementasi dari fase 1 kesepakatan dagang. Jauh ini memang pembelian produk Amerika Serikat oleh Tiongkok jauh di bawah angka penambahan sebesar 77 miliar US dollar yang disepakati oleh kesepakatan dagang tersebut. Jadi memang pembelian oleh Tiongkok agak lamban ya dalam hal ini. Yang menjadi sentimen positif adalah kemajuan ini terjadi pada saat hubungan bilateral antara kedua negara semakin memburuk ya. Jadi di tengah-tengah memburuknya hubungan diplomatik ternyata dari sisi perdagangan ada kemajuan seperti ini, tentunya menjadikan sebuah sentimen yang positif. Selain itu juga investor menantikan pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi tahunan Jackson Hole yang tahun ini diselenggarakan secara virtual. Fokus investor akan tertuju pada apakah pidato Jerome Powell nanti akan memberi sinyal bahwa The Fed akan merubah kebijakan inflasi, target inflasinya menjadi rata-rata target inflasi, sehingga memungkinkan laju inflasi di masa yang akan datang lebih cepat daripada di masa-masa yang lalu. Kalau dari sisi makroekonomi, investor mendapatkan gambaran yang kurang jelas ya, karena data penjualan rumah baru memperlihatkan bahwa penjualan rumah baru melonjak 36% selama bulan Juli, namun indeks kepercayaan konsumen atau Consumer Confidence Index yang dirilis oleh Conference Board justru mencatatkan penurunan selama 2 bulan beruntun menjadi 84,8 di bulan Agustus dari 91,7 di bulan Juli. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT United Tractors atau UNTR. UNTR memangkas target penjualan emas dari
tambang martebe menjadi 255.000 ounce hingga akhir tahun 2020 ini. Berikutnya adalah PT Wijaya Karya atau WIKA. WIKA mentargetkan penyelesaian proyek jalan tol Cengkareng-Kunciran. Jalan tol yang berjarak 14,2 km ini saat ini baru dibangun sebesar 86,11% dalam sisi kemajuan proyek dan juga menelan biaya 2,48 triliun rupiah. Berikutnya adalah PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. ITMG akan mereview penggunaan belanja modal untuk tahun ini. ITMG berusaha untuk membuat efisiensi ya di berbagai bidang untuk menurunkan beban operasional perusahaan. Untuk foreign flow analysis, kemarin ASIC mencatatkan net sale 338,34 miliar rupiah, sehingga secara total aliran dana asing net sale 40,4 triliun rupiah. Dari sisi kinerja sendiri, IHSG secara year to date minus 15,25%, sementara LQ45 masih minus 16,12%. Untuk technical recommendation kita hari ini yang pertama adalah ACES. ACES untuk trennya jangka pendek dan menengah bisa dibilang sideways ya. Kalau kita lihat di chartnya mulai awal Juli memang ada kenaikan hingga Agustus awal, setelah itu cenderung menurun. Jadi kalau kita tarik dari bulan Juli tentunya sideways ya. Trade buy di 16.50. Target price pertama 17.25, sedangkan target price keduanya di 17.60. Stop loss berada di 15.60. Berikutnya adalah UNTR. UNTR untuk jangka menengahnya sideways dan medium termnya bullish. Trade buy di 23.500. Target price pertama di 24.700. Sementara target price berikutnya di 25.400. Stop loss di 22.300. Berikutnya adalah WSBP. WSBP trennya jangka pendek dan menengah juga sideways ya. Spekulatif buy di 175 dengan target pas pertama 186 dan target pas kedua di 193. Stop loss berada di 193. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Baik, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A untuk pertanyaan pertama yang datang dari Bapak Nur Cahyana Eko yang menanyakan tentang BTPF, LPPF, dan Telkom. Baik, kita lihat BTPS-nya bagaimana gerakannya. Baik, untuk BTPS sendiri setelah 2 pekan lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, nampaknya mulai ada pergerakan reversal dari kenaikan yang terjadi 2 pekan lalu. Sekarang masih menguji MA terdekatnya, yaitu MA 5 hariannya di level 3790. Jika masih sudah punya untuk BTPS, alangkah baiknya kita jual dulu terlebih dahulu, tidak masalah. Ini nampaknya untuk si BTPS-nya. Namun jika ingin masuk, alangkah baik kita tunggu lebih bawah lagi di level 3640-an untuk BTPS-nya. Nampaknya akan ada penurunan lanjutan mengingat MACD, indikator MACD-nya juga sudah mulai membentuk dead cross ya di sini, walaupun memang masih bergerak di atas MACD histogramnya. Namun kami melihat masih akan ada potensi pelemahan lanjutan untuk si BTPS-nya. Lebih seperti itu untuk BTPS, kemudian LPPF. Untuk LPPF secara medium ataupun secara jangka pendeknya memang masih sideways saja pergerakannya, dan sekarang masih bergerak di MA terdekatnya saja, MA kecil di 5 harian, walaupun memang di candle terakhir memang menunjukkan candle hijau ya pas penutupan kemarin di level 1295. Boleh kita trading buy saja di closing price hari kemarin di level 1295, kemudian gunakan 1340 sebagai target price, kemudian titik support atau titik cut loss-nya boleh kita di level 1200, titik psikologisnya untuk si LPPF. Lebih seperti itu. Kemudian Telkom. Untuk Telkom secara jangka pendek masih bergerak sideways juga, pergerakan masih menguji 20-nya. Dan untuk perdagangan kemarin atau 3 hari kemarin memang menunjukkan pelemahan ya. Namun belum mematahkan pergerakan yang terjadi di tanggal 12 sampai dengan tanggal 18, memang cukup signifikan pergerakan pada 4 hari kemarin. Namun setelah dari tanggal 18 memang mengalami penurunan dan sekarang masih bergerak di bawah MA 20 hariannya saja. Jika sudah punya, kita boleh hold terlebih dahulu untuk Telkom. Nampaknya akan ada pullback ini untuk pergerakannya. Dilihat dari MACD yang sudah mulai menunjukkan kenaikan ya di sini. Untuk Telkom ya, target price untuk Telkom terdekat di level harga 3.000 sampai dengan level 3.030. Kemudian target price titik stop loss boleh kita gunakan di level opening tanggal 13, yaitu di level 2950 untuk si Telkom ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan Pak Robertus, ada yang menanyakan Inco, BRIS, dan Akra. Untuk Inco, jika sudah punya sahamnya, kita boleh hold terlebih dahulu. Nampaknya ini kenaikan yang cukup kuat selama 1 bulan ini, bahkan di full bulan Agustus memang cukup baik, pergerakannya cukup signifikan. Jika kita tarik trendline, sudah mengkonfirmasi bullish secara kontinu ya memang untuk si Inco ini. Jadi jika sudah punya Inco-nya, kita boleh hold. Kemudian target price terdekat untuk day trade di level 3860 untuk si Inco-nya. Namun jika pada pagi hari ini mengalami penurunan, kita boleh gunakan level 3670 sebagai titik stop loss.
Namun jika ingin masuk juga kita boleh tunggu dulu di level MA 9 hariannya di level 3680 sampai dengan level 3670-an untuk income-nya Pak Robertus. Kurang lebih. Kemudian untuk bridge-nya, untuk bridge setelah tanggal 24 Agustus kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan kalau secara candlestick ini penguatannya cukup kuat ya di satu hari. Nampaknya ini akan ada penurunan lanjutan memang untuk bridge. Cukup riskan juga jika ingin masuk di level sekarang di 720. Alangkah baiknya kita konfirmasi penurunan lagi lanjut di level 600-an, 630 sampai dengan level 650 jika ingin menguji pergerakan lanjutan untuk si bridge-nya. Namun jika ingin masuk di harga sekarang tampaknya sudah cukup tinggi ya. Mengingat stokastik juga sudah berada di area overbought, jadi alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk si bridge-nya. Untuk AKRA 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup baik menyusul volume yang cukup signifikan juga untuk si AKRA-nya. Boleh kita hold terlebih dahulu jika sudah punya untuk AKRA-nya, namun jika ingin masuk nampaknya kita akan tunggu koreksi terlebih dahulu di spekulatif buy saja jika ingin masuk di level 3030 sampai dengan level 3010 ya untuk si AKRA-nya. Namun jika ada perdagangan hari ini memang membentuk penurunan yang cukup dalam, kita boleh masuk di level 2930. Kemudian jadikan titik tersebut juga titik stop loss jika beberapa hari yang lalu kita sudah masuk di AKRA-nya ya. Untuk AKRA demikian Pak Robert, mudah-mudahan menjawab. Pak Hendrali Kurniawan menaikkan ASRI, Soci, dan Pegas. Untuk ASRI menarik candlenya mulai ada pullback dari medium termnya. Jadi kalau kita lihat secara 2 pekan ini memang masih sideways saja di bawah MA20. Namun yang menarik adalah candle kemarin ya sempat membreakout daripada MA20 hariannya. Ini secara teknikal memang masih belum mengkonfirmasi pullback, namun kita boleh trading buy dulu untuk si alam sutranya. Boleh gunakan level sekarang untuk masuk 126, kemudian target price terdekat kita gunakan titik psikologisnya di level 130. Kemudian target price 2 ambil 10 tick di atas ya di level 135 sampai dengan level 140. Kemudian titik stop loss kita boleh gunakan MA20 hariannya di level 120 untuk ASRI, Pak Hendrali maksudnya. Kemudian Soci. Untuk Soci memang cukup volatile pergerakan dari si Soci-nya, namun jika ingin trading buy kita boleh gunakan level sekarang juga untuk masuk di level 131 untuk Soci. Namun jika keadaan berbalik melemah karena pergerakan yang cukup signifikan selama 4 hari ke belakang ini, boleh kita tunggu lebih rendah lagi di level 125 sampai level 120-an untuk Soci-nya. Namun jika sudah punya Soci dari beberapa hari yang lalu, kemudian masih di hold, kita boleh juga untuk di hold ya untuk pergerakan di Soci ini. Gunakan titik higher tanggal 7 Agustus lalu sebagai level resisten terdekat dulu untuk Soci-nya. Pak Hendra, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Pegasnya, Pegas nampaknya ini cukup menarik pergerakan dari Pegas, bahkan medium termnya masih mengkonfirmasi uptrend, masih konfirmasi bullish continue. Pergerakannya sekarang di level 1340, makin mendekati MA200 hariannya yaitu di level 1380. Untuk 2 pekan ke depan nampaknya akan menguji level
MA 200 terlebih dahulu di level 1390-an untuk gasnya. Kemudian untuk level support kita boleh gunakan level tertinggi di tanggal 19 Agustus, yaitu di level 1305 sampai dengan level 1300 untuk level support untuk gasnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Hendra. Kemudian Ibu atau Bapak Sterli yang menanyakan HMSP dan Telkom. Untuk HMSP memang 4 hari ke belakang ini memang cukup kuat mengalami penurunan. Menyusul tanggal 24 lalu juga cukup tebal ya, memerah. Cuma juga mulai cukup melandai di belakang, dan beberapa indikator teknikal juga masih menunjukkan pelemahan di sini nampaknya untuk HMSP. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu, gunakan MA20 untuk jika ingin menguji pergerakan, gunakan di level 1690-an untuk HMSP atau MA20 hariannya, karena pergerakannya mungkin akan bergerak melemah dulu untuk perdagangan hari ini, karena penguatan yang penurunan yang cukup kuat itu terjadi di tanggal 24 lalu. Jadi kita wait and see di MA20 hariannya saja untuk HMSP-nya. Kemudian untuk Telkom, tadi sudah Telkom itu boleh kita terlebih dahulu jika sudah masuk di 2980 sekarang. Nampaknya akan ada cukup penguatan lanjutan di pergerakan di Telkom, mengingat MACD yang cukup mulai pullback ya pergerakan daripada MACD-nya untuk Telkom. Kurang lebih seperti itu, Bapak Sterli. Bapak Wisberlois menanyakan BTN, Antam, MNC. Untuk BTN di sini menarik sejak tanggal 4 Agustus lalu memang memperlihatkan pergerakan yang cukup baik di charting juga, namun cukup riskan mengalami penurunan juga untuk BTN karena pergerakan sudah mulai cukup menjauh dari MA 200 hariannya saja di level 1570. Jika ingin jual terlebih dahulu tidak masalah, untuk realisasikan profit terlebih dahulu untuk BTN-nya jika sudah punya sahamnya, Pak Wisber, boleh di level 1570 sampai dengan level psikologisnya di level 1600 untuk BTN-nya. Namun jika yang ingin masuk, kita boleh menunggu koreksi terlebih dahulu atau gunakan MA200 sebagai level entry point untuk PBTN. Untuk Antam, untuk di hold tidak masalah, pergerakannya secara charting juga masih kuat di atas MA20 hariannya saja, dan sekarang masih di level MA9-an, di level 790 sekarang. Jika ingin masuk untuk trading harian saja ini cukup baik juga di level 790. Kemudian level resisten terdekat yang dapat dicermati itu di level 800 sampai dengan 830-an untuk Antam. Kemudian titik stop loss atau titik cut loss-nya boleh kita gunakan level MA20 hariannya di level 765 sampai dengan level 760 untuk Antam ya. Untuk MNC nampaknya di sini masih bergerak saja. Gerakan memang masih kuat di atas MA20, namun tidak kemana-mana untuk pergerakan daripada MNC, rentan 870 sampai level 920. Ini cukup terbatas level upside-nya untuk MNC, jadi jika sudah punya barangnya untuk di hold juga tidak masalah. Gunakan level higher di tanggal 19 Agustus itu sebagai level resisten terlebih dahulu di level 940-an. Jika mampu nyentuh 940, kita boleh realisasikan dulu profit untuk si MNC. Namun jika ingin masuk, alangkah lebih baik kita menunggu di level lower tanggal 24 Agustus di level 900 untuk MNC. Kurang lebih seperti itu Pak Wisberlois, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian Ibu Mary Lindawati yang menanyakan Agro dan BRIS.
Untuk agro memang sudah mulai menunjukkan penurunan di candle kemarin setelah kenaikan yang cukup signifikan. Itu mulai dari tanggal 14 Juli lalu memang terlihat kenaikan, ada pullback di situ setelah pergerakan sideways selama 3 bulan kebelakangan ini. Namun jika sudah punya barangnya, kita boleh atau saham agronya kita boleh realisasikan dulu keuntungannya untuk si agro, namun tidak melepas keseluruhan. Kita boleh menguji terlebih dahulu apakah pergerakan lanjutan itu menguat apa melemah ya pergerakannya dari si agro. Namun rentan untuk mengalami koreksi lebih dahulu untuk perdagangan hari ini, mengingat kenaikan juga sudah cukup tinggi ya untuk si agronya sampai menembus level upside daripada Bollinger Band-nya di level 338 sekarang. Jadi jika sudah punya barang, kita boleh hold terlebih dahulu gunakan level lower di tanggal 24 Agustus lalu di level 304 itu sebagai titik stop loss terlebih dahulu. Kemudian titik resisten tipis di higher tanggal candle kemarin di 352 untuk agronya. Kemudian untuk BRIS, tadi sudah memang BRIS tanggal 24 kemarin terlihat mengalami kenaikan cukup signifikan. Nampaknya penurunan lanjutan dapat terjadi di perdagangan hari ini mengingat kenaikannya yang cukup tinggi juga. Kemarin sempat ditutup di level 720 dan sekarang di level 720 untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini juga belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Jadi boleh kita realisasikan dulu keuntungannya jika sudah punya BRIS-nya Ibu Mary kurang lebih. Kemudian Ibu atau Bapak Frista Asrori menanyakan BRI dan BNI. Untuk BRI memang nampaknya akan ada aksi profit taking terlebih dahulu untuk perdagangan hari ini mengingat kenaikan saham tarian ini cukup kuat sampai menembus dari MA 200 hariannya dan betul saja pas opening hari ini memang mengalami penurunan namun cukup terbatas di sini 3770, sekarang 3710 malah untuk BBRI. Jadi kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Untuk continue bullish-nya boleh kita tunggu atau boleh jadikan level 3.600 sampai dengan level 3.590 sebagai level entry untuk BBRI. Kurang lebih seperti itu Bapak Frista Asrori untuk BRI-nya. Kemudian BBNI-nya. Untuk BNI nampaknya cukup berbeda pergerakannya untuk dua saham perbankan ini. Untuk BNI masih ada potensi untuk mengalami continue bullish di sini 5.300. Jika sudah punya sahamnya beberapa pekan lalu, kita boleh hold terlebih dahulu untuk BNI dan berpotensi untuk menuju MA 200 hariannya juga untuk pergerakan daripada BNI. Namun memang cukup terbatas ya perdagangan untuk si BNI ini karena belum cukup kuat menembus dari upper Bollinger Band-nya. Jadi sekarang di level 5275 kita boleh hold terlebih dahulu jika sudah punya. Kemudian level entry point yang terdekat itu di level 5150 untuk BBNI-nya. Dan boleh jadikan level stop loss jika yang sudah punya masuk di level tersebut. Kemudian Bapak Arya menanyakan saham Mika. Volatilitasnya cukup besar di saham mitra keluarga ini, Bapak Arya. Jadi untuk di hold jangka panjang ini cukup riskan. Jadi cukup gunakan strategi trading harian saja untuk perdagangan saham mitra keluarga ini atau Mika. Sekarang di level 2360 mengalami penurunan karena memang kenaikan cukup
signifikan di 3 harian ke belakang ini di level sempat tertinggi di level 2410 atau 2410 di perdagangan kemarin tertinggi, namun nampaknya akan ada penurunan lanjutan menguji MA 20 harian atau MA kecil, MA 9 sampai 20 hariannya di level 2342 nampaknya. Namun jika ingin lepas, kita boleh lepas terlebih dahulu di level MA 20 hariannya di level 2370 jika sampai ke sana untuk sesi 1 ini untuk simikannya. Jadi untuk di hold nampaknya ini cukup riskan ya jika sudah masuk di saham Mika. Jadi kita boleh realisasikan keuntungan itu secara day trade atau main 2 harian, 3 harian saja untuk saham-saham seperti ini. Kemudian Ibu Amalia menanyakan SCMA. Untuk SCMA secara minor trend memang masih terlihat sideways saja, pergerakan masih cukup stabil, pergerakan di bawah MA 20. Di sini jika ingin masuk level sekarang juga tidak masalah untuk 1220 untuk masuk di SCMA. Namun untuk level upside-nya cukup terbatas di MA 20 hariannya saja di level 1240 karena secara minor juga masih sideways saja. Rentan pergerakan SMA ke depan itu bisa jadi di level 1215 sampai dengan level 1260 saja untuk SMA. Boleh kita gunakan level tersebut sebagai rentan trading day trade saja untuk pergerakan daripada SMA. Jika lihat secara long term memang masih menunjukkan kenaikan ya pergerakan daripada Surya Citra Media ini. Jadi untuk masuk di level sekarang boleh untuk Ibu Amalia untuk SMA-nya. Ibu atau Bapak Evelyn Gate menanyakan BMRI. Untuk BMRI cukup solid pergerakannya selama kalau kita tarik tren lain di tanggal 20 Juli sampai dengan perdagangan hari ini memang cukup solid pergerakannya, masih bergerak di atas MA 200 hariannya saja. Namun secara candlestick memang ini cukup riskan mengalami penurunan karena kenaikan yang sudah cukup tinggi juga di BMRI-nya. Level entry point kita boleh di level 6080 sampai dengan level 6050 untuk BMRI-nya jika ingin menguji pergerakan daripada BMRI. Ke depan dia akan melemah terlebih dahulu nampaknya di sini karena per hari ini juga candle merah terbentuk untuk perdagangan tanggal 26 Agustus hari ini di level 6200. Jadi entry point kita gunakan di 6080 sampai dengan level 6050 untuk BMRI-nya. Ibu Lydia menanyakan friend ACST dan KF. Untuk friend saya belum rekomendasikan untuk masuk karena memang pergerakan sejak tanggal 7 Agustus lalu memang memperlihatkan pergerakan yang cukup pesimis ya di sini ya. Pergerakannya cukup drastis mengalami penurunan sejak tanggal 7. Kemudian di tanggal sekarang masih mengalami pelemahan di level 88 rupiah per lembarnya. Jadi cukup riskan jika ingin masuk juga. Jika sudah punya barangnya dari beberapa hari yang lalu dan sudah merealisasikan keuntungan atau meng-cut loss pergerakan daripada si friend ini, kita boleh diversifikasi lagi ke saham-saham telekomunikasi lainnya seperti ISA, Telkom, dan Excel. Jadi untuk friend ini nampaknya masih belum ada pergerakan dari si friend sendiri. Kurang lebih seperti itu Ibu Lydia. Kemudian ACST. Untuk ACST cukup kuat pergerakan tanggal per hari ini menuju MA 200 hariannya saja, namun cukup terbatas untuk mencapai level 555-nya.
Kalau kita lihat di secara charting juga ini sudah cukup terbatas ya. Jika ingin masuk juga cukup riskan juga gerakan daripada ACST sendiri. Jadi untuk sekarang aksi taking profit nampaknya aksi yang cukup baik yang diambil jika ingin merealisasikan untuk si ACST ini. Kemudian ada KF di sini. Kemudian KF kalau kita lihat secara minor memang masih bergerak di atas EMA 20 hariannya saja. Masih cukup bullish juga pergerakannya untuk si Kimia Farma. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu jika sudah punya sahamnya sejak bulan lalu, sejak kenaikan yang terjadi pada tanggal 20 Juli sampai dengan pergerakan hari ini memang masih cukup kuat solid pergerakan dari si KF. Ini hanya koreksi minor saja 2 harian ini di level MA 9 hariannya boleh kita hold terlebih dahulu untuk perdagangan dari KF. Namun jika ingin tahu resisten terdekat, kita boleh gunakan level higher di tanggal 6 Agustus di level 3.550 sebagai level resisten. Kemudian level support kita boleh gunakan lower di tanggal 6 juga di level 2950 untuk si KF. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Jaya menanyakan saham perbankan BBRI, BMRI, dan BCA. Tadi BRI-nya sudah, kita move ke BMRI. BMRI nampaknya tadi sudah ya. BMRI secara masih koreksi minor saja. Jika ingin masuk, kita boleh gunakan level MA2 variannya saja di level 6.080 sampai dengan level 60.000 untuk BMRI-nya. Kemudian untuk BBCA, juga sama, nampaknya saham-saham perbankan di sini cukup senada ya pergerakannya, mengalami pelemahan di hari ini tanggal 26 Agustus di level 315. Namun kita boleh trading buy saja menunggu pergerakan lanjutan dari BCA sendiri. Kalau si BCA kita boleh entry di level 31.525 level lower hari ini jika mencapai level tersebut. Kemudian jika secara swing ini masih di hold juga tidak masalah untuk pergerakan dari si BCA. Resisten terdekat memang di MA20 maksudnya Bollinger Band atas di level 32.000 sampai dengan level 32.100 untuk si BCA-nya. Kemudian Bapak Antoni menanyakan Pegas tadi sudah, PTPP dan Wika. TPP melemah juga pergerakan hari ini, belum mematahkan pergerakan yang terjadi di tanggal 24 Agustus lalu, namun nampaknya akan menuju ke opening di level tanggal 24 itu di level 1015. Jadi jika ingin masuk untuk PTPP kita boleh gunakan EMA 9 hariannya untuk entry level di level 1010 sampai dengan level 1000 untuk si PTPP. Kemudian Wika, untuk Wika jika ingin di hold tidak masalah, ini nampaknya koreksi minor saja, belum mematahkan kenaikan secara 3 harian yang terjadi tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 lalu. Namun jika ingin merealisasikan sedikit kepemilikan di Wika ini, kita boleh realisasikan dulu untuk mengkonfirmasi pergerakan lanjutan apakah masih cukup kuat, apakah tidak. Jadi resisten terdekat boleh kita gunakan level 1340 untuk Wika. Kemudian level support kita boleh gunakan lower di tanggal 24 lalu di level 1265 untuk si Wika-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Antoni. Kemudian Bapak Andri menanyakan UNTR, BCA, Antam. Jadi untuk UNTR-nya memang dibuka cukup menguat
secara terbatas ya pergerakan untuk hari ini di level 23700-an. Dan jika sudah masuk sejak pagi tadi, kita boleh hold terlebih dahulu untuk pergerakan si UNTR-nya. Jadi level target price pertama, jika ingin day trade, kita boleh gunakan level 24.000 saja untuk UNTR. Namun jika ingin di keep, boleh juga resisten tertingginya di level 25.100 untuk UNTR. Kemudian level stop loss atau level cut loss-nya boleh kita gunakan level 22.690 untuk UNTR-nya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Andri. Untuk BCA dan Antam tadi sudah kami bahas. Kemudian Ibu Trisya Muhtar menanyakan Citra, CTRA. Untuk CTRA juga mengalami koreksi minor saja untuk pergerakan hari ini. Untuk belum mematahkan pergerakan 2 harian yang cukup tinggi juga, dan di sini ada gap yang terjadi secara candlestick. Gap juga itu nampaknya akan ditutup menuju pergerakan yang terjadi di tanggal 24 Agustus lalu. Jadi akan ada potensi penurunan lanjutan di saham CTRA ini. Jika ingin masuk, kita boleh gunakan level closing pada tanggal 24 Agustus di level 735 jika ingin masuk untuk CTRA. Namun jika sudah punya barangnya, kita realisasikan dulu keuntungannya, mumpung harga masih di level 765 sampai level 770 untuk CTRA. Bapak Budiman menanyakan HMSP, tadi sudah. Untuk HMSP pembukaan hari ini memang sempat tadi saya mengatakan memang penurunan masih akan terjadi di HMSP, dan untuk perdagangan hari ini memang masih membentuk candle merah ya, GMA 20 hariannya saja. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu gerakan daripada HMSP. Namun jika sudah punya barangnya, kita boleh melepas sedikit, kita mengkonfirmasi pergerakan lanjutan apakah menguat atau tidak di saham-saham rokok ini untuk HMSP-nya sendiri di level 1705. Kemudian Ibu Diana menanyakan Pegas dan Mika. Tadi Pegas sempat mengalami koreksi minor saja untuk pergerakan hari ini, jadi kita boleh hold juga, kita boleh untuk di hold, karena memang kalau kita lihat secara medium term memang masih mengkonfirmasi bullish pergerakan dari si Pegas ini. Nampaknya penurunan cukup terbatas untuk hari ini. Jika penurunan sampai menyentuh level closing di tanggal 24 lalu di level 1315, kita boleh entry jika yang belum entry. Kemudian level tersebut juga kita boleh gunakan sebagai level support jika yang sudah punya Pegasnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Mika, mitra keluarga, volatilitasnya cukup tinggi. Sekarang masih belum mengalami pergerakan. Nampaknya di sini sempat dibuka di level 2370, kemudian tertinggi 2380. Jadi untuk day trade saja pergerakannya untuk saham-saham Mika ini. Gunakan level closing kemarin sebagai level target price kita di level 2390. Kemudian level stop loss gunakan level EMA 20 hariannya di level 2340-an untuk si Mika-nya. Kemudian Ibu Semi menanyakan SMGR dan Excel. Untuk SMGR setelah kenaikan cukup tinggi kemarin, 2 hari kemarin memang cukup menghijau pergerakan daripada SMGR. Nampaknya akan ada penurunan lanjutan di saham SMGR. Sempat dibuka gap up ya pergerakan daripada SMGR, dan sekarang masih berbalik arah, melemah, cukup melemah, mengingat memang sempat menembus daripada MA 200 hariannya kemarin untuk saham SMGR ini. Dan kalau kita lihat secara MACD juga sudah cukup terbatas ini pergerakan daripada SMGR.
Jadi kita jika ingin masuk, boleh kita gunakan level MA 200-nya, kita boleh gunakan sebagai level entry di level 10.200 untuk SMGR. Kemudian Excel, untuk Excelnya masih landai pergerakan di bawah MA 20 hariannya. Saya belum merekomendasikan untuk masuk di saham Excel ini. Namun jika ingin day trade, kita boleh gunakan di level 290 sekarang sebagai level entry, kemudian level resisten terdekat di level 2520 untuk level target price terdekat untuk Excel. Namun jika mengalami penurunan lanjutan, kita boleh gunakan level opening tanggal 12 Agustus lalu di level 2430 sebagai level cut loss untuk si Excel-nya. Ibu Evi Gunawan menanyakan untuk friend, tadi friend sudah, friend kami belum merekomendasikan untuk masuk ya, secara day trade juga pergerakan masih cukup melandai saja untuk friendnya. Jadi jika ingin cut loss, titik cut loss atau sudah menjual saham-saham seperti friend ini, kita boleh diversifikasi ke saham-saham lainnya dulu untuk perdagangan dari friend. Cukup melandai pergerakannya sejak tanggal 7 Agustus lalu memang sudah cukup memberikan penurunan cukup dalam ya untuk si friend ini. Untuk GIAA, pertanyaan dari Bapak Ricky. Untuk GIAA masih sideways saja pergerakannya di rentan pergerakan 230 sampai level 280 saja untuk perdagangan selama sepekan ini. Namun jika ingin day trade, kita boleh masuk di level 260 sekarang atau lebih rendah lagi 258 boleh untuk diuji untuk level GIA sendiri. Namun cukup tebal ini nampaknya penurunan, langkah baik kita menunggu di bawah lagi ya pergerakan daripada si GIA sendiri. Namun belum mematahkan pergerakan yang terjadi di hari kemarin, menyusul volume yang cukup tebal juga di level 262 untuk pergerakan daripada si GIA sendiri. Untuk Ibu Rini menanyakan BBKPG dan ASI. BBKP di sini dibuka menghijau, namun sempat melemah tadi sampai di level 252 pergerakan pada pagi hari ini dibuka di level 264. Jadi jika ingin realisasikan keuntungannya dulu, kita boleh realisasikan dulu BBKP. Nampaknya cukup rentan mengingat secara candlestick shadow-nya cukup panjang di sini, jadi cukup riskan mengalami penurunan nampaknya untuk si BBKP. Jika ingin masuk, nampaknya kita tunggu koreksi yang lebih lanjut ke depannya untuk si BBKP. Kemudian untuk WG, masih sideways saja selama sepekan bahkan 2 pekan ini masih menunjukkan pergerakan cukup terbatas ya untuk si WG. Namun jika ingin day trade, alangkah lebih baik kita tunggu di MA 9 hariannya di level 190 sampai dengan level 198 untuk si WG. Kemudian Astra International, ASI-nya masih melemah di sini di level 5275. Kita boleh gunakan MA 20 sampai dengan level 20 tanggal 24 Agustus lalu sebagai level entry point atau level support jika sudah masuk untuk Astra Internationalnya di level 5280. Maksudnya di level 5250 sampai dengan level 5200 untuk Astra International jika ingin masuk. Kemudian Bapak Riki menanyakan PTBA.
Untuk PTBA-nya cukup terbatas sekarang pergerakan daripada si PTBA. Selama sepekan ini memang rentan pergerakan hanya di kisaran level 1900 sampai dengan level 2100 saja pergerakannya, namun memang masih menguji pergerakan daripada secara minor juga masih cukup terbatas ya pergerakannya, namun masih belum konfirmasi bullish secara kontinu. Nah, ini boleh kita hold terlebih dahulu untuk PTBA jika sudah punya sahamnya. Kemudian level support terdekat kita gunakan level 2090 sampai level 2000 untuk PTBA-nya. Kemudian level resisten terdekat kita boleh gunakan higher pada tanggal 20 Juli lalu di level 2160 untuk level resisten atau target price terdekatnya untuk si PTBA. Kurang lebih seperti itu Bapak Ricky Sebastian. Kemudian Bapak Rusdinal menanyakan Elsa dan Pegas. Elsa tadi sudah pembukaan hari ini memang masih dibuka menguat untuk Elsa, jadi boleh di hold terlebih dahulu untuk Elsanya, namun jika ingin masuk alangkah lebih baik kita tunggu koreksi terlebih dahulu di level 252 sampai level 250-an untuk si Elsanya. Kemudian untuk Pegas juga masih koreksi wajar saja pergerakannya, jadi jika ingin di hold juga tidak masalah. Namun jika ingin masuk kita lebih menunggu level lower yang candle kemarin di level 1310 boleh kita gunakan sebagai entry point untuk si Pegasnya. Bapak Arif Nazar menanyakan BSDE. Untuk BSDE masih cukup solid pergerakan secara 4 harian ini, mengalami kenaikan, sempat membreakout daripada upper band, Bollinger Band-nya di level 810 kemarin, dan gunakan level 810 tersebut sebagai target price jika ingin day trade. Dagangan hari ini juga cukup terbatas, menyusul volume juga masih cukup tipis. Kemudian area stokastik juga sudah mulai menunjukkan level-level overbought ya, jadi cukup terbatas kenaikannya, jadi gunakan level 810 itu sebagai level resisten terdekat. Kemudian level di tanggal 24 Agustus, higher di tanggal 2 Agustus kita gunakan sebagai level support untuk si BSDE di level 765. Kurang lebih seperti itu Bapak Arif Nazar untuk BSDE-nya. BJBR, BBKP tadi sudah, dan Excel. Pertanyaan dari Ibu Emi, BJBR. Untuk BJBR masih koreksi, sempat menyentuh MA 200-nya di hari ini di level 1030 dan tidak mampu membreakout dari level 1030 itu, namun akan mengalami penurunan lanjutan mengingat masih ada gap yang belum tertutup di tanggal 24 dan tanggal 25 kemarin. Jadi kita boleh jika ingin masuk kita alangkah lebih baik kita tunggu koreksi di level 975 sampai dengan level 978-nya untuk si BJBR. Untuk target price terdekat kita gunakan level higher pada tanggal 28 Juli. Lalu untuk si BJBR di level 1040 cukup tipis, memang upside-nya dibandingkan dengan harga sekarang memang cukup tipis untuk si BJBR-nya. Kemudian untuk Excel tadi sudah, untuk Excel masih di bawah MA20 pergerakan pada hari ini, tapi jika ingin masuk kita tunggu koreksi lanjutan dulu karena memang masih belum ada sinyal untuk pembalikan. Di sini nampaknya pergerakan daripada Excel masih cukup melandai. Jika ingin menguji masuk di Excel kita boleh gunakan opening di tanggal 13 Agustus lalu di level 2460 untuk Excel-nya. Kemudian Ibu Susana menanyakan kita support dan resisten di mana. Untuk WSKT memang 685 di level sekarang itu masih koreksi wajar mengingat kenaikan yang cukup terbatas memang
pada pekan ini, rentan harga di 590 sampai dengan level 600 saja untuk pergerakan daripada waskita karyanya. Jadi angka baiknya kita tunggu koreksi wajar saja di level MA 20 hariannya di level 670 untuk masuk. Namun jika sudah punya barangnya, kita hold juga tidak masalah. Di level sekarang masih cukup baik, dan gunakan level MA20 sebagai level support terdekat di level 640-an untuk si waskita karya. Kemudian level resisten cukup terbatas di sini level 740 sampai level 750 untuk waskita. Ibu Susan menanyakan Elsa. Untuk Elsa yang masih di level 254, memang tertinggi memang di level 260 pada hari ini, karena mengingat sudah cukup banyak yang melakukan aksi profit taking nampaknya di saham Elsa ini mengingat kenaikan sejak tanggal 4 Agustus lalu memang cukup solid pergerakan, namun sempat mengalami penurunan terbatas di hari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14, dan sekarang masih menguat di level 254. Jika ingin di hold, boleh kita hold terlebih dahulu untuk pergerakan dari saham Elnusa ini. Kurang lebih seperti itu untuk Elsanya. Kemudian Pak Wisber menanyakan lanjutan Java. Java hari ini dibuka sempat menguat di level 1140 sekarang, dan memang cukup terbatas ini pergerakan daripada Java, mengingat di MA 50 hariannya di level 1150 itu nampaknya sebagai area resisten terdekat. Nampaknya di situ jika mampu breakout daripada MA 50 hariannya, kita boleh buy on breakout jika ingin masuk, dan jika ingin sudah punya barangnya, kita boleh hold terlebih dahulu sampai menyentuh upper band di sini 1180 sebagai resisten terdekat. Kemudian jika berbalik melemah di sesi 2 nanti sampai dengan penutupan level sesi 1 sekarang, gunakan level 1120 sebagai level support terdekat untuk si Java-nya. Mungkin seperti itu Bapak Wisber Lois, dan pertanyaan Bapak Wisber Lois ini sebagai menutup sesi webinar kita pada pagi hari ini, mengingat jam juga sudah menunjukkan pukul 9.30. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk ikut di sesi webinar tanggal 26 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut, kemudian atas partisipasi dan atensinya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tutup. Salam cuan. Terima kasih.